Nah, bagaimana teman-teman, masih semangat? Oke, supaya teman-teman tidak bosan, mari kita main tebak gambar ya. Nah, silakan teman-teman tebak nama-nama hewan yang ada pada gambar-gambar berikut. Nah, jawaban teman-teman silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk pada asas-asas dalam hukum toleransi Silkworth. Asas yang pertama yaitu organisme dapat mempunyai toleransi yang luas untuk suatu faktor dan sempit untuk faktor yang lain. Yang kedua, organisme-organisme dengan kisaran toleransi yang luas untuk semua faktor akan memiliki penyebaran populasi yang paling luas. Yang ketiga, keadaan tidak optimum oleh suatu faktor dapat mempengaruhi toleransi terhadap faktor lain. Asas yang keempat, seringkali ditemukan organisme di alam banyak yang hidup dalam keadaan tidak optimum dan biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor sekaligus. Yang terakhir, umumnya pada periode reproduktif tumbuhan berbiji, telur-telur, embrio, kecamba, larva, dan anakan mempunyai toleransi yang sempit terhadap faktor fisik. Nah, sekarang kita masuk pada konsep gabungan faktor pembatas. Dengan menggabungkan konsep hukum minimum dan konsep toleransi, maka dapat dipahami konsep faktor pembatas atau limiting factor. Faktor pembatas atau limiting factor dapat diartikan sebagai keadaan yang mendekati atau melampaui ambang batas toleransi suatu kondisi. Faktor pembatas suatu organisme mencakup kisaran minimum atau maksimum dari faktor-faktor abiotik suatu ekosistem, misal suhu, cahaya, pH yang terlalu rendah, minimum, atau terlalu tinggi. Nah, konsep faktor pembatas atau limiting factor ini teman-teman kemudian digunakan untuk mengevaluasi atau melakukan evaluasi lahan. Apa itu evaluasi lahan? Singkatnya bahwa evaluasi lahan adalah tingkat kecocokan suatu komoditi terhadap suatu lahan. Jadi kalau teman-teman mempunyai lahan yang luas, kemudian teman-teman mau menanam suatu komoditi, teman-teman harus tahu dulu apakah komoditi yang teman-teman akan tanam itu cocok tidak dengan lahan yang teman-teman punya. Nah, evaluasi kesesuaian lahan ini kemudian dibagi atas beberapa kelas kesesuaian lahan, dimulai dari S1, S2, S3 hingga N. Jadi S1 di sini bukan gelar ya teman-teman. S1 di sini adalah sangat sesuai, atau kalau dia kelasnya S1 maka tidak perlu lagi melakukan apa-apa, atau faktor pembatasnya itu rendah. Nanti kita akan lihat di hubungannya dengan syarat tumbuh tanaman. Jadi kalau dia kelasnya S2, dia adalah cukup sesuai. Dia sesuai tapi ada sedikit perbaikan untuk meningkatkan produksi lahan tersebut, atau agar si lahannya itu cocok dengan tanaman yang akan kita usahakan. Kelas S3 adalah sesuai marginal. Nah, di sini kelasnya adalah sesuai tetapi tidak disarankan untuk menanam komoditi di lahan tersebut karena membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Nah, pada kelas N atau tidak sesuai ya, tidak sesuai, tidak cocok, tidak disarankan untuk melakukan penanaman komoditi di lahan yang telah disiapkan. Nah, sebagai contoh evaluasi kesesuaian lahan, misalnya teman-teman memiliki lahan yang luas, terus teman-teman mau menanam komoditi misalnya semangka teman-teman. Nah, teman-teman mau tahu apakah semangka ini cocok dengan lahan yang teman-teman miliki, maka teman-teman melakukan yang namanya evaluasi kesesuaian lahan. Saya ulangi lagi ya teman-teman, kalau kelasnya S1 maka semangka itu sangat cocok dengan lahan yang teman-teman miliki. Di sini input yang teman-teman berikan ke lahan itu sangat rendah, tetapi hasil yang teman-teman dapatkan dari produksi semangka tersebut itu adalah hasil yang optimal. Jadi di sini hasilnya optimal
biaya yang teman-teman keluarkan itu rendah. Kalau S2 teman-teman artinya cukup sesuai, artinya semangka yang teman-teman tanam di lahannya teman-teman itu hasilnya tidak terlalu optimal. Ada biaya yang teman-teman keluarkan untuk meningkatkan produksi semangka tersebut untuk mencapai produksi yang optimal. Sedangkan untuk kelas S3 yaitu dia sesuai marginal. Di sini tidak disarankan ya kalau kelasnya S3, apalagi kelasnya N tidak sesuai. Nah teman-teman, apa yang teman-teman lakukan untuk melakukan evaluasi kesesuaian lahan? Yang pertama, teman-teman harus mengumpulkan data-data terkait lahan yang teman-teman miliki. Misalnya ketinggiannya, berapa temperaturnya, berapa pH, C organik, kadar air, dan lain-lain. Kemudian setelah teman-teman dapatkan data dari lahannya teman-teman, kemudian data tersebut teman-teman sandingkan atau combine-kan dengan data syarat tumbuh tanaman. Nah, nanti di situ teman-teman akan dapatkan hasilnya. Apakah lahan yang teman-teman miliki itu cocok atau sesuai dengan semangka yang teman-teman akan tanam. Nah, jadi ini merupakan data yang menjadi syarat tumbuh tanaman semangka. Jika teman-teman perhatikan, misalnya di situ adalah temperatur. Untuk mendapatkan hasil S1, maka lahan tersebut harus memiliki temperatur 22 sampai 30. Apabila temperaturnya di bawah 22 atau di atas 30, maka dia akan masuk pada lahan S2, yaitu range-nya 30 sampai 32, atau batas minimumnya 30 dan batas maksimumnya 32. Di batas bawahnya adalah 20 dan 22. Jika melewati lagi batas tersebut, maka dia akan masuk ke kelas S3, dan selanjutnya kalau tidak masuk dalam kelas S3 akan masuk ke kelas N. Jadi di sini kita pelajari ya teman-teman tentang batas minimum dan batas maksimum. Kelas S1 memiliki batas minimum dan batas maksimum, begitu pula S2, S3 hingga N. Contohnya lagi misalnya curah hujan. Curah hujan yang cocok untuk tanaman semangka yaitu 400 sampai 700 mm. Itu untuk kelas S1. Untuk kelas S2 700 sampai 1000 mm. Dan S3 pada kisaran curah hujan di atas 1000 mm dan pada range 200 sampai 300 mm. Sedangkan untuk kelas N itu di bawah 200 mm. Nah, ini data-data yang lain terkait syarat tumbuh tanaman semangka. Mungkin begini saja tentang evaluasi kesesuaian lahan ya. Kalau teman-teman mau mendalami tentang evaluasi kesesuaian lahan, nanti teman-teman silakan mengambil mata kuliah survei tanah dan evaluasi lahan kalau ada di prodi agroekoteknologi. Nah, sekarang kita masuk pada materi terakhir pada pertemuan kita kali ini. Semoga teman-teman masih semangat ya. Nah, sekarang kita masuk pada indikator ekologi. Seringkali faktor-faktor tertentu dapat dengan tepat menentukan organisme yang ditemukan di suatu daerah, atau sebaliknya kita dapat menentukan keadaan lingkungan fisik dengan menggunakan organisme yang ditemukan pada suatu daerah. Hal ini disebut dengan indikator ekologi. Nah, maksudnya di sini teman-teman yaitu kita dapat menilai suatu lingkungan apakah lingkungan itu masih bagus atau sudah tidak bagus dengan cara melihat indikator-indikator yang hidup pada wilayah tersebut. Misalnya pada daerah aliran sungai, ketika teman-teman melihat bahwa aliran sungai tersebut dipenuhi dengan tanaman kangkung, itu berarti daerah aliran sungai tersebut sudah tercemar ya teman-teman. Jadi di sini siapa yang suka makan kangkung, hati-hati ya, karena kangkung itu adalah tanaman yang dapat mengakumulasi logam berat. Tanaman kangkung tersebut dapat dijadikan indikator pencemaran sungai teman-teman. Hal yang harus diingat jika kita memakai indikator ekologi adalah
Umumnya organisme steno atau sempit merupakan indikator yang lebih baik daripada organisme euri atau lebar. Spesies yang besar merupakan indikator yang lebih baik daripada spesies yang lebih kecil, karena organisme yang besar mempunyai biomasa lebih stabil. Hubungan antar spesies, populasi, atau komunitas seringkali menjadi indikator yang lebih baik daripada hanya satu spesies saja, karena hal ini akan lebih menggambarkan keadaan yang terintegrasi. Sebelum spesies dipercaya sebagai indikator ekologi, harus ada bukti-bukti di lapangan dan uji laboratorium untuk mengetahui persyaratan hidup spesies organisme tersebut. Nah, jadi untuk menentukan bahwa suatu spesies dapat dijadikan indikator dalam menilai suatu ekologi, itu harus ada bukti-bukti empiris ya teman-teman. Misalnya penelitian-penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk jurnal atau skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya. Nah, untuk membuktikan bahwa kangkung itu merupakan salah satu indikator dalam menilai lingkungan aliran sungai yang tercemar, ini ada jurnalnya teman-teman. Silakan teman-teman baca lebih lengkapnya atau teman-teman cari lebih lengkapnya. Di sini saya hanya sertakan judul dan abstraknya saja. Nah, oke teman-teman, jadi itulah materi kita kali ini. Dan sebelum saya akhiri, saya mau memberikan teman-teman tugas lagi. Jadi teman-teman cari 5 organisme atau 5 spesies yang menjadi indikator ekologi. Dan untuk pengumpulan tugasnya kita bicarakan pada grup WA. Oke teman-teman, jadi sekian dulu ya materi kita kali ini. Kayaknya sudah cukup panjang, sudah hampir setengah jam atau bahkan sudah setengah jam. Jadi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada salah-salah kata, saya minta maaf. Dan kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.